أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib mewasiatkan kepada diri sendiri, kemudian kaum muslimin yang hadir pada hari ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa antaj'ala bainana wa baina azabillahi wiqayah. Takwa di mana kita membuat benteng, kita membuat tameng yang menjaga antara diri kita dengan azab Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan syariat-syariat agar kita senantiasa terjauhkan dari malapetaka, terutama azab Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah masih menempatkan kita pada waktu-waktu terbaik, waktu-waktu termahal dalam kehidupan seorang mukmin, di mana waktu-waktu ini sangat menyedihkan di zaman dahulu bagi para salafus salih. Kenapa? Karena kepergian waktu ini adalah sebuah kesedihan yang luar biasa di hati mereka. Ya, kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk menikmati indahnya bulan Ramadan di hari yang ke-30. Kita berada di penghujung waktu yang kita berharap khitamuhu misk. Kita berharap penutup hari ini menjadi penutup yang manis. Kaum muslimin, Allah jadikan syariat puasa dengan tujuan yang sangat mulia. Allah katakan dalam Al-Baqarah 183, ya mungkin kita semua sudah hafal insyaallah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Kutiba
sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Selama ini tersebar makna takwa. Apa makna takwa? Kebanyakan orang mengatakan takwa engkau melakukan perbuatan baik. Padahal takwa secara bahasa adalah wiqayah kaum muslimin. Apa itu wiqayah? Waqo yaqi wiqayatan, artinya engkau menjaga, engkau punya tameng. Setelah engkau keluar dari bulan Ramadan, engkau punya tameng yang menghalangi dirimu dari azab Allah. Engkau punya tameng dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diharapkan dari puasa, wahai kaum mukminin. Saat kita puasa, kita akan keluar menjadi seorang hamba yang mempunyai nilai, yang mempunyai hasil dari apa yang telah kita perjuangkan selama 30 hari ini. Ya, seorang mukmin yang keluar dari bulan Ramadan harus mempunyai karakter sebagai orang-orang yang mempunyai akhlak baik. Bukankah Nabi SAW mewanti-wanti kita saat lagi puasa? As-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Wa iza kana ahadukum shaiman, kalau kalian lagi puasa, fala yarfus wala yashab, wa fi riwayatin fala yajhal. Kalau kalian lagi puasa, maka hendaknya kalian jangan berkata kotor, jangan berkata keji, dan juga jangan berbuat bodoh, jangan berbuat jahil. Di bulan Ramadan kalian latihan, engkau melatih dirimu sebulan penuh untuk mempunyai karakter akhlak yang baik. Ini sebenarnya yang Allah inginkan dari puasa yang kita lakukan selama 30 hari. Lantas apa yang harus kita lakukan agar kita benar-benar mendapatkan karakter sebagai orang yang mempunyai akhlak baik? Yang pertama, kaum muslimin, kita punya senjata, ad-du'a. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita akhlak yang baik. Terlebih kita hidup di daerah yang Masya Allah penuh dengan ilmu, kajian di mana-mana, masjid-masjid terbuka untuk menuntut ilmu. Maka seharusnya akhlak baik itu dimunculkan dari tempat ini. Akhlak mulia itu timbul di sini, keluar dari sini, yang akan ditularkan kepada masyarakat luas. Kita harus berdoa, wahai kaum mukminin. Bukankah engkau tahu bahwasanya doa orang-orang yang sedang berpuasa mustajab? Bukankah engkau tahu doa di waktu asar, hari Jumat adalah waktu-waktu yang mustajab, doa yang tidak tertolak? Dan ini adalah jalan pintas bagi seorang hamba yang ingin mendapatkan keinginannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surat Ghafir ayat ke-60. Allah katakan, berdoa kepadaku, aku jawab. Langsung kata Allah, astajib lakum innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, maka dia akan memasuki jahanam dalam keadaan hina dina. Maka apalagi yang menghalangi kita kaum muslimin dari berdoa kepada Allah? Mintalah kepada Allah. Engkau yang hari ini bermukim di masjid, engkau yang hari ini sedang safar, engkau yang hari ini berada di waktu-waktu yang terbaik, maka hendaknya engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang terlemah adalah orang yang tidak mampu berdoa kepada Allah, yang tidak mampu memanfaatkan peluang emas.
yang diberikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam as-sahihahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajazun nasi, orang yang paling lemah, man ajaza, adalah orang yang lemah anit du'ai, adalah orang yang lemah dari berdoa. Tidak mampu berdoa, tidak kuat berdoa, males hawanya, susah banget mau nangis untuk doa, susah banget untuk bersimpuh di hadapan Allah sendirian, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Wa abkhaluhum, dan yang paling bakhil, paling pelit, man bakhila bis salam. Dan orang yang paling pelit adalah orang yang paling pelit memberikan salam. Ya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya seorang mukmin hendaknya berdoa kepada Allah. Sungguh kasihan orang-orang yang berusaha sekuat tenaga menahan haus, lapar, dan dahaga, akan tetapi dia mendapatkan hasil yang sangat hampa. Kenapa? Karena dia lupa dan tak pernah berdoa kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Padahal Rabbuna Jalla Jalalu berjanji akan selalu mengabulkan doa. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddu al-qada illa du'a, tidak akan merubah takdir kecuali doa. Kita tahu, kaum muslimin, kita semua tahu bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam berhiaskan, yatahalla bil akhlaq al karimah, berhiaskan dengan perhiasan. Perhiasan apa? Akhlak yang mulia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi bahwasanya beliau mempunyai akhlak yang mulia. Pernah suatu saat dikabarkan bahwasanya apa akhlak Nabi? Dijawab, kana khuluquhul Quran. Saat orang-orang kafir Quraisy mengatakan Nabi kita majnun, Allah langsung membela, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada di atas perangai dan akhlak yang mulia. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan Nabi sudah banyak yang membuktikannya. Entah itu dari kaum muslimin, entah itu dari orang-orang Yahudi. Begitu terkenalnya kemuliaan Nabi, begitu tenernya Nabi dengan akhlak yang mulia. Akan tetapi kaum muslimin, beliau tetap berdoa. Bukankah banyak riwayat-riwayat yang datang kepada kita tentang doa-doa meminta akhlak yang baik? Ya, salah satu riwayatnya dalam riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi masih meminta untuk diberikan akhlak yang mulia. Beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah jiwaku ini hati nafsi taqwaha. Jadikan jiwaku ini jiwa yang bertakwa. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah ya Allah, engkau yang paling baik menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau yang menjaga dan engkau yang memeliharanya. Dalam riwayat lain Nabi berdoa, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini Nabi kita alaihi salatu wassalam meminta agar diberikan akhlak yang baik. Nabi kita berdoa kepada Allah agar di hatinya tertanam karakter-karakter sebagai muslim yang mempunyai akhlak yang baik. Fama baluna nahnu ya ma'syaral muslimin. Bagaimana dengan kita wahai kaum muslimin? Kita harus lebih giat lagi untuk berdoa kepada Allah
di sisa bulan Ramadan yang mulia ini, berdoalah engkau kepada Rabb-Mu. Berdoalah engkau jiwa-jiwa yang lemah kepada Rabb-Mu, agar Allah menganugerahkan rezeki berupa akhlak yang karimah. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang berilmu, ya, untuk bisa mencapai karakter yang mulia, seorang hendaknya mempunyai ilmu. Dikatakan bahwa an-nas a'da ma jahalu. Manusia itu akan senantiasa memusuhi apa-apa yang dia tidak ketahui. Banyak orang marah, banyak orang gak setuju dengan pendapat, banyak orang bilang ini, bilang ini, bilang ini, benci dengan ini, benci dengan ini. Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikatnya. Maka seorang muslim hendaknya dia berilmu agar bisa mencapai derajat karakter yang mulia. Bukankah Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak? Ya, Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa metode yang digunakan sama Nabi? Nabi mengajarkan. Nabi mentazkiyah. Nabi mentasfiyah para sahabat. Sehingga muncullah sahabat-sahabat, generasi-generasi yang hebat-hebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dalam surat Ali Imran Allah katakan, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus seorang rasul dari kelompok mereka, dari golongan mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab. Wal hikmah, dan juga hikmah, hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal dulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ini metode yang digunakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat akan membawa hal yang positif ke dalam tubuh dan jiwa kita, wahai kaum muslimin. Betapa banyak orang-orang yang memusuhi orang-orang yang tidak sepemahaman dengannya. Ada apa? Karena sedikitnya ilmu yang dikuasai, karena sedikitnya ilmu yang tertanam di dalam hati-hati mereka, sehingga mereka menganggap musuh bagi yang lainnya. An-nas a'da'u ma jahalu. Manusia akan selalu memusuhi apa-apa yang tidak mereka ketahui. Ya, periksa kembali, apakah ilmu kita sudah membentuk sebuah karakter yang mulia? Periksa lagi, apakah ngaji kita sudah menjadikan orang-orang di sekitar kita nyaman? Coba dicek lagi, apakah dengan kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sudah membawakan banyak kebaikan? Karena sunnah Nabi tidak akan pernah mendatangkan kecuali kebaikan, wahai kaum muslimin. Kalau ada yang kurang dari apa yang telah kita lakukan, maka kita crosscheck kembali, kita muhasabah lagi. Di bulan Ramadan ini, di akhir waktu yang sangat mulia ini, kita koreksi lagi. Sufyan Ats-Tsauri, seorang alim ulama, dipesankan sama ibunya. Apa kata ibunya? Wahai Ananda, pergilah engkau menuntut ilmu. Ibu akan bantu kamu dengan bertenun. Bila engkau telah menghafal dan menulis 10 hadis, maka lihatlah, apakah dirimu tambah baik lagi? Apakah perilakumu, apakah karaktermu bertambah baik? Apabila karakter dan akhlakmu tidak bertambah baik,
maka hentikanlah karena semua yang engkau lakukan percuma. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian yang ketiga, wahai kaum muslimin, untuk bisa mendapatkan derajat atau karakter berakhlak mulia, hendaknya seseorang berusaha keras untuk mendapatkannya. Jiwa kita selalu mengajak pada keburukan. Jiwa kita selalu mengajak pada kemalasan. Inilah Ramadan datang untuk menggembleng diri kita agar tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah engkau yang sholat malam harus memaksakan dirimu agar matamu terjaga? Bukankah engkau yang sedang beriktikaf harus memaksa dirimu untuk menghindari hal-hal yang membatalkan iktikafmu? Bukankah engkau yang hari ini sedang berpuasa, sedang berjuang sekuat tenaga melawan segala macam hawa nafsu? Begitu pula dengan akhlak karimah. Akhlak karimah terkadang harus dipaksakan. Sedekah kadang harus dipaksakan, senyum kadang harus dipaksakan, ibadah juga harus dipaksakan. Ini yang hendaknya dilakukan. Kita mempunyai usaha yang keras. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad, maksudnya berjuang, al-juhdu. Dia bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kami akan tunjukkan subul, bukan sabil, kata Allah. Allah tunjukkan jalan-jalannya. Allah berikan hidayah selama ada perjuangan. Tapi akhlak yang baik butuh perjuangan. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah mempunyai seorang orator. Pernah punya seorang orator yang punya suara tegas, yang suaranya selalu tinggi, murtafi'. Lamma nazalat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tapi saat turun ayat, hei orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Wah, sahabat mulia ini, orator yang mulia ini dari golongan Ansor, langsung terduduk. Namanya Thabit bin Qais. Faqa'ada Thabit bin Qais hazinan munakkisan ra'sahu. Setelah dengar ayat ini, beliau ketakutan, sedih, langsung duduk. Kenapa? Karena watak beliau kalau lagi berbicara memang suaranya keras. Pulang kemudian Thabit bin Qais ke rumahnya. Iftaqadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mencari-cari kemana Thabit bin Qais. Kemudian berdiri salah seorang sahabat mengatakan, saya tahu. Sahabat ini lantas pergi ke rumah Thabit bin Qais. Di sana Thabit bin Qais menyendiri, masih dalam keadaan ketakutan, terbayang akan ayat dari surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Beliau terbayang akan ancaman hilangnya ahmalan, ihbatul amal, kalau dia meninggikan suara di hadapan Rasul. Kemudian Thabit bin Qais ceritakan, saya ketakutan, amalan saya jadi hilang dan saya termasuk penduduk neraka. Maka dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi?
akhbirhu bi annahu laisa min ahlin nar wa innahu min ahlil jannah. Kabarkan kepada dia bahwasanya dia bukan penduduk neraka, bukan. Dia adalah penduduk surga. Mendengar kabar ini, beliau langsung begitu senang. Beliau begitu bersemangat untuk bisa bersama Nabi SAW, dan beliau merubah karakternya dari yang tadinya bersuara tinggi menjadi suara-suara yang rendah. Dan beliau wafat dalam perang Yaumul Yamamah, ya, dalam perang Yamamah. Faqatala faqutila. Beliau berperang kemudian terbunuh. Apa pelajarannya, kaum muslimin? Hendaknya kita di Ramadan ini dapat pelajaran untuk bisa terus berusaha menanamkan akhlak-akhlak baik, menanamkan akhlakul karimah. Engkau yang sudah ngaji, engkau yang sudah membaca kitab-kitab para ulama, dan terus membaca dan terus belajar, karena itu tugas kita. Jangan lupakan akhlak karimah, jangan lupakan akhlak yang baik, karena Nabi SAW mencontohkan demikian. Karena Nabi kita SAW menasihati kita dengan akhlak yang baik. Untuk apa ilmumu? Untuk apa bacaan kitabmu yang engkau baca setiap hari, apabila akhlakmu tidak engkau tanamkan, tertancap di dalam hatimu? Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita seorang mukmin, seorang muslim yang bertauhid kepada Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga ibadah-ibadah kita, menjaga aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita seorang hamba yang mempunyai akhlakul karimah, yang mempunyai karakter yang disukai oleh orang lain. Walaupun kaum muslimin kita nggak mungkin dicintai oleh seluruh manusia di muka bumi lah, tapi setidaknya ada usaha dari kita untuk menanamkan sifat baik, terutama di sisa Ramadan tahun ini. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang yang tetap berjuang selepas bulan Ramadan selesai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qira'ata Qur'anina. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.